Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan uji seleksi panelis. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maudia Jahra, kemudian Seli Tri Anissa, Nurmala Dewi, dan Sati Anissa Fakita. Uji seleksi panelis adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui kepekaan dari masing-masing calon panelis yang nantinya akan digunakan untuk menguji produk sesungguhnya. Kepekaan seorang panelis diuji karena apabila kita tidak mengujinya, maka akan ada data yang simpangannya sangat besar. Seleksi panelis ini bertujuan untuk menguji panelis dengan senyawa yang memiliki konsentrasi berbeda. Panelis mampu untuk mengurutkan senyawa dari konsentrasi terendah sampai tertinggi. Melakukan uji sensorik, yaitu dengan pembuatan kode sampel. Kode sampel ini digunakan agar panelis tidak mengetahui sampel dengan jelas dan agar tidak bisa ditebak secara mudah. Syarat dari kode sampel yaitu yang pertama, angka tidak boleh menjebak dan ditebak. Kedua, terdiri dari 3 digit angka. Ketiga, angka tidak boleh berurutan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan kode sampel yaitu yang pertama, membuat angka dari 0 hingga angka 9. Selanjutnya, kertas dilipat agar angkanya tidak terlihat. Melakukan pengundian dan mengambil 3 angka secara acak. Mengulangi pengundian untuk menentukan kode sampel lainnya. Apabila undian sisa 1 angka, maka angka yang lain dilipat kembali untuk digunakan dalam pengundian. Melakukan kembali pengundian pada sampel yang belum terisi. Pertama, saya ingin menuliskan kode sampel yang telah dibuat ke masing-masing sampel yang akan diujikan.
Ini intensitas garam dari sampel yang dipilih mulai dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Lalu melacaknya sebelum akan diuji kepada panelis. Di depan panelis sudah ada 5 sampel acak. Di sini sebelum mulai, panelis berkumur dengan air putih, lalu membuang di kantong plastik, lalu mencicipi satu persatu sampel, lalu mengurutkan sesuai intensitas rasa asin dari rendah ke tinggi. Sebelum mencicipi sampel selanjutnya, panelis diharuskan berkumur, begitupun selanjutnya. Panelis kemudian mengisi formulir yang ada di akhir sesi uji coba. Di uji coba ini, panelis berhasil menebak benar semua. Di form ini kemudian diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi masing-masing sampel. Dari paling rendah ke paling tinggi didapatkan kode 620, 897, 423, 287, dan 650. Di sini saya akan melanjutkan uji seleksi panelis. Dari hasil uji seleksi kelima panelis tersebut, datanya telah terdapat pada tabel. Kemudian, data dari kelima panelis tersebut
Dicocokkan dengan kode sampel A, B, C, D, dan E untuk mencari kecocokannya. Cocokkan data dari panelis 1 hingga panelis 5, kemudian hitung jumlah benarnya. Di sini diperoleh panelis 1 jumlah benarnya yaitu 5, panelis kedua jumlah benarnya 2, panelis ketiga jumlah benarnya 3, panelis 4 jumlah benarnya 1, panelis 5 jumlah benarnya 1. Setelah menghitung jumlah benar, kemudian menghitung persen benar dari masing-masing kelima panelis tersebut. Untuk mencari persen benarnya yaitu jumlah benar dibagi 5 dikali 100%. Panelis pertama, persen benarnya yaitu 100%, panelis kedua 40%, panelis ketiga 60%, panelis keempat 20%, dan panelis kelima 20%. Syarat calon panelis dapat dikatakan lolos menjadi panelis apabila jawaban benar lebih besar sama dengan 50%. Maka dapat dilihat, panelis 1 dinyatakan lolos, panelis 2 tidak lolos, panelis 3 lolos, panelis 4 tidak lolos, dan panelis 5 tidak lolos. Hasil uji konsentrasi larutan garam ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebenaran persepsi rasa panelis terhadap konsentrasi sesungguhnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.